Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur selalu senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang kita terima, baik yang terlihat oleh mata maupun yang tidak, apapun bentuknya maka harus kita syukuri. Kamil, muter gitu loh sambil salim gitu. Kamu berdiri sama Soli yang bawa, kamu muter gitu loh sambil salim gitu. Ini mbah-mbah semua ini. Nah, Soli yang megang, kamu yang bagiin sambil salim. Dari sana kamu lewat ini bi. Nah, salim saya. Nah. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di bab terakhir dari syirik besar, yaitu syirik mahabbah. Ini yang sangat tipis sekali sehingga banyak orang gak paham. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayat tentang hal ini, dan memang jarang dijelaskan juga, karena PR di kita itu syirik yang awal-awal kayak buang sesajen itu masih banyak gitu kan. Makanya syirik mahabbah ini jarang dijelaskan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ditaruh di terakhir karena syirik yang besar itu banyak dikerjakan di tempat kita, maka ini menjadi yang terakhir. Tentu harapannya ketika kita belajar tentang kesyirikan dari mulai 1, 2, 3 sampai 8, maka yang 9 ini tentu kita akan paham gitu, dan lebih mudah menerima karena sudah tahu syirik dari mulai yang paling besar, menyembah selain Allah, minta kepada selain Allah, berkurban kepada selain Allah, bertawasul dan seterusnya, sampai kemudian yang terakhir ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 165, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi mayyattakhidu min dunillahi andada. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Nah, di sini digunakan kata cinta, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sesembahan itu, kahubbillah, kayak cintanya kepada Allah. Artinya harusnya makhluk ini, manusia ini meletakkan cinta itu kepada Allah, tapi malah mencintai selain Allah, melebihi atau bahkan setara, bahkan melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada enggak? Dicek yang depan itu belum, yang luar itu. Nah, itu Pak Ketua Takmir itu. Salim saya no. Nah, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Harusnya orang yang ngaku beriman, cintanya itu lebih besar atau bahkan sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adab. Dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu tahu, zalim, jadi orang yang berbuat kesyirikan itu dikatakan sebagai orang yang berbuat zalim, karena nanti ada ayat yang mengatakan inna syirka ladulmun adim, sesungguhnya kesyirikan itu kedoliman yang sangat besar. Maka disebutkan orang-orang yang mencintai selain Allah sama seperti mencintai Allah, bahkan lebih dari itu disebut sebagai zalim. Kalau mereka lihat bahwasanya siksa yang akan mereka dapatkan itu berat, dan bahwasanya annal quwwata lillah, semua kekuatan itu milik Allah, wabil khusus maliki yaumiddin, di akhirat itu semua kuasa itu milik Allah. Nah, saat ini bisa macam-macam, maka nanti di sana sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan.
Wa annallaha syadidul adab, dan bahwasanya Allah amat berat siksanya. Maka ditafsirkan oleh sebagian ulama tafsir, niscaya mereka pasti menyesal. Pasti nyesel. Kenapa kok dadak lingku nyenengi kuwi kok nganti mati-matian gitu. Sampai enek yang berani mati untuk menunjukkan itu gitu. Sampai ngancem, pokoknya nek aku mbok tolak mending aku mencolot saka sutet atau gantung ning wit lombok atau nyemplung ning sumur kompan. Nah, maka orang-orang seperti itu sudah enggak berpikir lagi kalau dia itu punya Rob yang harusnya dicintai melebihi cintanya kepada apa yang sedang dia rasakan. Nanti insya Allah ada bab tentang al-ishku. Ini jarang dijelaskan. Pengajian pundi-pundi insya Allah jarang. Al-ishku, mabuk cinta itu. Khususnya para jomblo-jomblo nih itu, yang sedang mencari gitu. Yang ketemu-ketemu gitu. Soalnya goleke ora pas gitu. Nah, Nabi SAW bersabda, teko waktu ya ini. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maka imanmu enggak sempurna kalau kamu enggak bisa mencintai aku, kata Nabi, melebihi cintamu kepada bapakmu, ibumu, anakmu, dan semua manusia. Jadi kalau tadi cinta kepada Allah itu orang beriman tuh harus dahsyat, harus kuat, harus berat, harus gede. Maka pada hadis ini Nabi juga minta, harusnya kalau kamu benar beriman, yo kamu harus cinta sama aku. Nah, pertanyaannya cinta sama aku ini apa ya? Terus harus ngoten niko gitu kan. Harus kemudian melafalkan hal-hal yang enggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Sampai ngapunten kiai-kiai yang melafalkan itu boten ngertos bahasa Arab atau enggak paham bahasa Arab. Pokoknya anggar ketok lagu Arab enek Habibi ngono pokoke dinyanyekke gitu. Padahal niku ten negarane mriku lagu koplo dan sing nyanyi iku sosok ra kathok. Mboten ngangge klambi sing komplit ngoten lho. Dadi bener-bener niku lagu dua orang sejoli yang yang pacaran ngoten niku gitu. Dan para meleh enten niku sholawatan yang dinyanyikan hampir semua grup sholawat di Indonesia. Dan itu hakul yakin itu syirik besar di dalamnya. Judulnya Madad ya Husain gitu. Nah, kita ngerti ini madad ini kan obat-obatan terlarang ini mboten. Madad niku artinya minta tolong. Ya Husain, ya Husain, ya Husain. Madad ya Husain, madad ya, gitu. Dan itu dinyanyikan semua grup musik atau grup sholawat di Indonesia. Mau yang lokalan, mau yang pakai Habib, wabeh gitu. Dan itu kalau ditelusur, itu sebenarnya punyanya orang Syiah. Jadi mereka membaca itu di depan makamnya Husain, benar-benar itu. Makanya ngapunten nggih, ketika panjenengan ngersake cinta pada Nabi ini ya harus pakai rumus. Apa itu? Allah sendiri yang mengatakan. Ini pun jelas, ayatnya jelas, hadisnya jelas. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah, nek kowe pengen nunjukke cintamu marang Gusti Allah, melu aku. Ini udah sepaket. Nah, termasuk atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Nah, taatlah padaku, pada Allah, pada Rasul, dan kemudian pemerintah, pemimpin. Kalau sesuai dengan taat pada Allah dan Rasulnya. Maka itu harusnya yang kemudian kita kejar. Bukan kemudian malah bikin rumus sendiri yang tidak ada dalilnya, yang kemudian kita lazimi, kita habiskan umur kita di situ, akhirnya sia-sia semuanya. Sampai kalau panjenengan menghayati, sakjane mereka itu sedang dalam perpaduan antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi, itu istilahnya politik hukum ekonomi atau politik ekonomi hukum. Bagaimana kemudian dia melegitimasi posisinya agar mendapatkan kultus di masyarakat sehingga dia tidak kehilangan kedudukan dan kemudian mendapatkan ekonomi. Itu kita mau menghayati mereka itu ada di posisi itu. Jadi benar-benar menjual yang namanya keramat dan kualat itu. Nek percaya ya untuk keramatnya, nek ra percaya untuk kualatnya gitu. Maka ya alhamdulillah gitu kan, ketika kemudian kita masih mendengar ada sejumlah kaum muslimin yang kemudian merumuskan dakwah anti TBC dan yang semisalnya, itu masih
alhamdulillah kita masih ada sebagian orang yang Allah selamatkan. Karena nanti ketika kita dari kubur kemudian bangkit ke padang mahsyar, kemudian ngantri dihisab, kemudian ditimbang mizan. Nah setelahnya kemudian bagi-bagi syafaat, dan setelahnya lagi itu kemudian telaga kita minum di situ, satu tegukan bisa menghilangkan dahaga kita selamanya. Maka sahabat bertanya, bagaimana panjenengan akan mengenali kami di antara manusia sebanyak itu ya Rasul? Kata Nabi, gampang, keberadaanmu itu ada bekas wudumu, yang itu akan memunculkan cahaya, yang mana itu akan membedakan kamu dengan umat yang lain. Ini menunjukkan metode wudu umat yang lain itu berbeda. Dan wudhu kita itu disunahkan untuk ditambahi. Jadi misalkan sampai siku nggih tambahi sekedhik gitu kan. Ini mboten usah berujukan ya Pak Singgih gitu. Tambahi sekedhik mawon. Jadi nek diken sampai mata kaki nggih tambahi sekedhik gitu kan. Nah, maka penambahan tempat wudhu kita ini akan memperbanyak area yang nanti akan makin menunjukkan cahaya. Nah, ketika orang-orang yang bukan umat Nabi itu bisa tahu dan diusir oleh Nabi, orang ini panggonmu melu nabimu, karena setiap nabi itu akan dikasih telaga. Maka ada orang-orang yang sudah bersama dengan Nabi tapi kemudian diusir oleh Allah. Dan Nabi pun sempat meminta untuk kemudian agar enggak diusir, ya Allah mereka ini umatku. Tapi kata Allah, anta la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu enggak ngerti apa yang diperbuat orang-orang ini sepeninggalmu. Ini menunjukkan ada kondisi bagaimana orang-orang itu merumuskan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Makanya dalam bab cinta pada Rasul ini akan ada orang yang hulu sama orang yang taksir. Orang yang hulu ini ngakunya cinta sama Nabi, tapi rumus yang dipakai itu gak karu-karuan, berantakan dan salah kaprah. Kemudian yang kedua, sampai salah kaprahnya itu sampai mungkin saya pernah sebutkan di sini, sampai ada rambut yang ngomongnya rambutnya Nabi gitu kan, terus dipamerkan sampai digawe ke semacam museum. Nah, kemudian orang yang ke situ gimana caranya pokoknya bisa ngambung itu. Begitu rambutnya niku digelar dawane ngluwi meja niki gitu. Dan itu enggak mungkin gitu, kalau itu rambut Nabi. Karena Nabi melarang laki-laki itu rambutnya melebihi bahu. Enggak mungkin sampai sepanjang itu tuh enggak mungkin gitu loh. Nah, maka hal-hal seperti ini yang harus kita hati-hati. Termasuk ada yang promosi ini sendale Nabi gitu. Di negara tertentu ya ada, negara lain ya ada. Gedene beda, di sini gede banget, di sini kayak umumnya sendal jepit itu. Ini sing bener sing ndi kan gitu. Sijine modele ngoten nika, sijine modele liya meneh gitu. Sing bener sing ndi? Apa memang Nabi itu koleksi sendal sampai oke banget gitu loh. Maka hal-hal seperti ini yang harusnya kita hati-hati nggih. Itu orang yang berlebihan. Kemudian ada orang yang taksir. Taksir itu tadi orang yang sampai kemudian dia berani membunuh dirinya demi manusia tertentu yang saking dicintainya. Dia berani menyatakan, nek aku urip ki tercipta hanya untukmu. Kados ten lirik-lirik lagu ngoten kan kathah ngoten niku to. Aku urip hanya untukmu, hidup matiku hanya untukmu, cintaku untukmu seorang dan seterusnya gitu. Pun jenengan sing apal gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walaupun itu urusan hati, walaupun itu urusan yang enggak kelihatan kayak buang sesajen, kayak nyembah selain Allah gitu kan. Urusan hati benar-benar tersimpan di dalam hati. Panjenengan harus ingat bahwasanya Allah kemudian mengingatkan pada Quran surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang beramal kebajikan sekecil apapun, ya Allah akan melihat. Dan melihat tentu akan membalas. Sebaliknya, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang beramal jelek pun sekecil apapun Allah juga akan balas. Sampai amal-amal yang tersembunyi di dalam hati itu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan amal-amal yang tersembunyi di dalam hati ini dalam kondisi tertentu itu menjadi amal yang paling utama. Makanya Nabi SAW pernah ditanya tentang syafaat, man as'adun nas yaumal qiyamah bisafaatika ya Rasulullah. Siapa orang yang paling bergembira nanti di hari kiamat dengan syafaatmu? Kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Siapa yang menyatakan tidak ada ilah selain Allah, berarti dia kemudian bertauhid dengan benar, tidak mencampurkan hatinya dengan kesyirikan, khalisan min qalbi, dan dia yakini di dalam hati sak tenan-tenane. Jadi dia enggak berbuat syirik bukan karena konco-koncone enggak berbuat syirik, bukan. Dia mengilmui kalau menyekutukan Allah itu enggak boleh. Itu. Dan amal ini yang kemudian bisa mengangkat orang-orang yang dosanya banyak ketika dihisab
Jadi orang itu begitu kemudian dihisab ini kan dipetunjukkan amalnya kayak banget gitu kan. Kemudian ditimbang setelah hisab, kemudian ada mizan. Nah, amal okeh ini belum tentu kemudian berat. Sebaliknya amal yang sedikit juga belum tentu ringan gitu kan. Maka ada orang yang kemudian saking banyaknya dosa, bentuknya gulungan dan gulungannya digelar sejauh mata memandang. Niki nek sak gulungan niki kinten-kinten berapa kilo Pak Darto? 30 kilo enak. Nah, 30 kilo ping 99. Nah, berapa itu? Udah sak truk lebih gitu. Bahkan ini gulungannya sejauh mata memandang. Dan setiap jengkal atau setiap tempat di gulungan itu ada catatan dosa orang ini. Jadi dosanya banget. Begitu Allah keluarkan itu sijilatnya itu, gulungannya itu. Orang ini udah wis pasrah. Jadi dia setiap berbuat dosa dia itu ngerti kalau itu dosa dan dia ngerti kalau itu salah gitu. Niki pentingnya ketika kita ngapunten ya sampai kemudian terjatuh dalam dosa itu kita harus paham nek itu salah gitu. Karena nanti ada orang-orang nek dikandani nek niku klerun malah nesu gitu kan. Nah, maka dalam konteks beliau ini yang mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau mengakui sampai Allah tanyakan dua hal. Piye? Enek sing rong dicatet ora? Dia menjawab sudah semua. Kemudian pertanyaan kedua, apakah malaikatku mendolimi kamu dalam mencatat? Dan kadang mungkin dia minum minuman keras sak gelas terus ditulis niku sak botol atau sak jerigen gitu kan. Nah, dia juga mengatakan boten. Jadi semua benar. Jadi dia membenarkan semuanya. Enggak ada satu tulisan pun yang dia tolak, dia ingkari. Nah, mungkin kalau kita pakai kacamata kita di dunia, lalu ngecek piye wong ngomongnya sejauh mata memandang. Ini urusan akhirat, Pak. Mungkin pun benten metodologinya sama di dunia. Sebagaimana nanti penghuni surga itu disuruh makan sebanyak-banyaknya apa yang disenangi tapi nggak pernah buang air besar. Beda dengan di dunia. Artinya hal-hal yang kemudian terjadi di dunia niku belum tentu kemudian juga akan sama perihalnya itu di akhirat. Nah, maka dalam konteks 99 gulungan yang sangat besar dan sangat banyak tulisan dosanya ini, dia mengakui semuanya, nggak ada satupun yang diingkari. Dan dia kemudian nggak nyalahkan orang lain, nggak kemudian mengatakan itu malaikat jenengan kleru nulis dosa kula mung sebelah niki, mboten. Dia pasrah. Dan kemudian diminta kepada malaikat ini tekake timbangannya ini. Timbangannya didatangkan. Ini menjadi dalil setiap orang punya timbangan sendiri-sendiri. Nah, maka didatangkan. Begitu didatangkan dia tambah lemes, jadi wis semeleh seleh nek salah. Terus dia nggak kemudian selak juga gitu. Begitu kemudian gulungan itu ditaruh di timbangan yang bentuknya kayak timbangan emas nih kok, tentu jomplang ke arah dosa toh. Nah, Allah kemudian memberikan dia satu kartu. Nah, ini yang kemudian dikenal sebagai hadis pitokoh, kartu. Nah, ini bukan dalil entoke main remi gitu kan, kartu. Kartu ini tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kartu ini begitu dikeluarkan, orang ini ya terus ngomong, lah apa fungsinya satu kartu ini dengan gulungan yang sebanyak itu ya Allah. Tapi Allah kemudian mengatakan tenang, aman kamu, nggak didolimi. Kemudian kartu itu ditaruh Pak, ditaruh di situ dan kemudian gulungan tadi pun menjadi nggak lebih berat daripada kartu satu itu. Nah, para ulama menjelaskan ini nggak cuman kita diminta untuk zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tapi lebih dari itu kita diminta untuk mengilmui itu apa, rukun dan syaratnya itu apa, bagaimana kemudian ketika kita sudah mengucapkan la ilaha illallah konsekuensinya apa. Nah, inilah yang disebut pelajaran tauhid. Makanya dalam satu kajian akidah itu saya ditanya apa bedanya kajian akidah dan kajian tauhid. Nah, tauhid itu ada di dalam tema akidah. Nah, dalam tema akidah itu luas itu kan. Bisa ngomongkan Allah, bisa ngomongkan malaikat, bisa ngomongkan Quran, bisa ngomongkan alam kubur, bisa ngomongkan termasuk pemimpin yang beberapa pekan yang lalu yang saya sampaikan. Maka apapun temanya, ketika kemudian itu dibawa pada tauhid, maka itu bagian dari akidah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini. Maka orang-orang yang beramal seringan apapun Allah akan perhitungkan. Artinya urusan hati pun Allah juga akan perhitungkan. Termasuk orang yang dosanya sebanyak itu karena dia berakidah yang benar, tidak dicampuri dengan kesyirikan maneka warna, dia aman gitu. Kemudian dalam Quran surat Al-Maidah Allah memastikan bahwasanya orang-orang yang terluput dalam masalah akidah itu berpotensi Allah berikan adab yang besar. Allah mengatakan wa annallaha syadidul iqab.
bahwasanya Allah itu amat berat, amat besar siksanya. Ini menunjukkan bahwasanya kita nggak boleh keliru urusan keyakinan. Makanya kalau pulau tumpuk, bila panjenengan tesih ingat, itu yang paling bawah itu akidah, Pak. Di atasnya niku nggih ibadah, muamalah dan seterusnya. Niki nek kula tarik ya mesti ambruk kabeh. Mau tumpukane 3, mau tumpukane 10 gitu kan. Ini menunjukkan pentingnya seorang muslim itu berdiri di atas akidah yang benar. Sebagaimana panjenengan nek bangun rumah gitu. Pak, gawe omah ngono. Piye njaluk lantai piro? Lantai 10. Yo, pondasine ngene-ngene. Pun enten rumuse. Tapi nek pondasine sak-saknya ya nanti ambruk, dan beberapa video menunjukkan ambruk. Karena nggak kuat untuk menahan pondasi yang berat. Makanya dalam hidup seorang muslim ketika akidahnya nggak kuat, terombang-ambing sama fitnah. Tergantung fitnahnya macam-macam. Ada yang dicoba soal subhat, ada yang dicoba soal halal haram, ada yang dicoba jabatan, ada yang dicoba kemudian keluarga, ada yang dicoba masyarakat dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memastikan bahwasanya orang yang takut itu adalah orang-orang yang berilmu. Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Fatir ayat 28, "Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama." Bahwasanya yang takut kepada Allah itu adalah hambanya yang berilmu. Itu yang kemudian kita kenal ulama. Jadi ulama di sini bisa bermakna alim ulama itu, bisa bermakna nggih panjenengan kalau kemudian bermajelis ilmu, panjenengan jadi ngertos. Nah, ketika ngertos dalam bab syirik kecintaan ini, akhirnya kita kemudian bisa memilih dan memilah. Oh, atiku ki bentuke kaya ngono. Berarti kudune tak arahkan ke sini dulu, bukan ke situ kan itu. Kudune aku mencintai Allah sebagai Tuhanku dan Nabi Muhammad sebagai Rasulku. Nah, konsekuensi dari mencintai Allah itu apa? Konsekuensi dari mencintai Rasul itu apa? Nah, ini yang harus kita dalami, bukan kemudian mencintai selain mereka, tapi kemudian memberikan kecintaan yang sangat besar gitu. Sampai ada orang yang kemudian mengatakan kalau kemudian wis pokoknya anggar kowe gelem karo aku pindah agama ya ora apa-apa. Nah, hal-hal kayak gini ini karena benar-benar enggak paham mana yang harus kemudian diprioritaskan dalam kecintaan. Nah, jane cinta itu apa toh ya? Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau berkata, la tuhaddu al-mahabbatu bihaddin au doha minha. Maka menurut saya cinta itu tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Fal hududu la taziduha illa khofa'an wa jafa'an. Bahkan bila didefinisikan maka tidak akan menghasilkan sesuatu melainkan menambah kabur dan samar apa itu cinta. Kemudian beliau mengatakan lagi fahadduha wujuduha. Maka yang namanya cinta itu akan terlihat dari bentuknya setelah dilakukan. Artinya kalau orang mengaku cinta sama Allah ya mesti sholat. Kalau kemudian nggak sholat terus ngomong cinta sama Allah, ya ini aneh gitu. Termasuk orang yang mengaku cinta sama Nabi, kudune yo seneng sama sunnah Nabi. Tapi kok kemudian ngapunten, enten wong jenggoten sing nek ditekoki kok jenggoten apa Mas? Lah kula nderek sunnah Nabi lho. Wong jenggotmu tambah dawa kuwi tambah pekok kowe lho. Lah kok ngoten? Lah nutrisi nggo otakmu disedot ning jenggotmu. Lah kula terus kok ngene gitu. Padahal ngaku cinta Nabi gitu kan. Nah, ini apakah pengakuan sama dengan isi hati? Lah ini kan yang enggak terlihat, atau harusnya yang namanya ngaku cinta itu terbuktikan dengan apa yang kemudian terucapkan itu. Kemudian wala tusafu al mahabbatu biwasfin adhara minal mahabbah. Maka cinta tidak bisa digambarkan dengan gambaran yang lebih jelas dari perasaan cinta tersebut, sehingga cinta akan dilihat dari bentuknya. Makanya ketika napa niku manten anyar gitu kan, seorang laki-laki ditekoki karo bojone, "Kowe cinta karo aku Mas? Cinta karo aku apa ora Mas?" "Ya cinta," gitu kan. Terus akhirnya nggih ngoten niku ditukoki kembang segala macam gitu kan. Nah, bareng wis anak 1, 2, 3 wis ora tau kok kembang, tekok. "Kowe cinta karo aku Mas? Cinta karo aku apa ora Mas?" gitu kan. Ngono dak tekok wis anak pirang-pirang dak tekok gitu. Terus "Ya cintalah." Wis ora tau kok kembang gitu. Lah kowe pilih mangan sego apa mangan kembang kan gitu. Artinya cinta seorang laki-laki kepada keluarganya ya akan nampak ketika dia kemudian bekerja memperjuangkan keluarganya kan gitu loh. Bukan kemudian malah kembali kepada pokoknya nek cinta yus ning omah wae, turu wae, rasa kerja gitu. Lah sak turu-turune kan tetep nggih luwe to Pak nek tangi turu. Makanya saya
sampaikan itu laki-laki niku tulang punggung mboten tulang tulung gitu loh. Jadi benar-benar harus memperjuangkan keluarga, bukan kemudian yo pacaran tapi kan namanya naik motor ya tetap butuh bensin gitu. Engko tekan gone mungkin orang ning restoran tukune cilok ya tetap butuh duit kan ngoten. Maka ya itu loh. Seorang laki-laki itu kadang itu ketika sudah punya anak, punya urusan-urusan, ya tentu intensitas dengan keluarganya itu mungkin berkurang, tapi bukan berarti kemudian dia nggak cinta sama keluarganya gitu. Dia tentu cinta, buktinya dia kemudian keluar rumah untuk kerja, kemudian semua yang dia dapatkan kemudian diberikan kepada keluarganya gitu. Nah ini yang harusnya kemudian bisa difahami. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada juga istilah atau sebagian orang Arab yang menyebut bahwasanya cinta itu adalah man ahabba aktsara min dzikrihi. Siapa yang mencintai pasti akan menyebut-nyebut atau mengingatnya. Artinya kalau kemudian kita itu cinta sama Allah, ya mesti kita seneng zikir. Tapi kok ora tau zikir, anggar salat langsung melayu gitu kan. Nah, tapi aku enek urusan, mosok ya ben salat enek urusan gitu kan. Mbok ya urusane nanti kan gitu. Kan zikir dulu kan bisa gitu kan. Atau kemudian bahkan ra salat gitu kan. Maka ini cinta kepada Allah dipertanyakan. Termasuk ngaku cinta sama Nabi tapi kemudian benci sama sunnah Nabi, ya ini juga dipertanyakan. Maka menyebut itu menjadi tanda, apalagi kemudian membuktikan dengan perbuatan gitu. Maka itu lebih menjadi tanda. Nah, niki kula sudah kumpulkan definisi-definisi cinta, tapi nggak perlu kali. Niki enten Kamus Besar Indonesia, Kamus Oxford, kemudian Kamus Cambridge dan seterusnya, nggak perlu kali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa yang dimaksud dengan cinta yang baik menurut Islam? Nah ini, para ulama membagi cinta dalam Islam itu ada dua. Yang pertama, al-mahabbah al-mukhtasar, atau nanti ada istilah lagi al-mahabbah al-khas, cinta yang khusus, yang mana ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak boleh ditujukan kepada makhluk, termasuk nggak boleh ditujukan kepada para malaikat, nggak boleh juga ditujukan kepada para nabi, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal. Maka cinta yang khusus ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga ulama yang menyebutnya sebagai al-mahabbah al-ubudiyah, yaitu cinta untuk selalu beribadah kepada Allah. Makanya Nabi SAW niku sak durunge adzan, Nabi selalu mengingatkan Bilal, ya Bilal arihna bis salat, eleke atau istirahatkan kami untuk salat. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu selalu kangen rindu untuk sholat. Nah, ketika panjenengan bisa ada di posisi itu, maka insya Allah panjenengan itu berarti ada dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nek angger, enten meleh to, piyai niku angger krungu adzan kok saurane kok wis adzan meneh to. Nah niku berarti ada masalah ini dengan kecintaannya kepada Tuhannya. Kok wis adzan meneh to gitu. Kok cepet men to wis adzan gitu kan. Tapi engko nek poso mesti ya tunggu sing ditunggu adzan niku. Ini masalah ini gitu kan. Sampai kemudian napa istilahnya? Muadzine telat adzan itu wah golek sing adzan sing paling aduh pokoknya. Iki Papua wis adzan iki. Nah, ini yang harus kemudian kita introspeksi diri kita masing-masing ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mahabbah yang pertama ini akan melahirkan pengagungan kepada Allah. Kita nggak mungkin mengagungkan yang lain. Iki kebo iki. Marai barokai apa nih letonge. Piye carane? Go mulai terus dekek ngisor bantal ya mambulah gitu kan. Maka kalau kita paham bahwasanya Allah itu Ar-Razzaq, ya kita agungkan kalau Allah itu Ar-Razzaq. Lah kok jenengan ra dedet mang nyuwun ngalih Ar-Razzaq gitu loh. Nah, ngoten. Bahwasanya Allah yang memberi rezeki, disitulah kita hanya meminta kepadanya bukan yang lainnya. Napa meleh kok wasilahe kebo lha wong dhewe cara mboten diculke saking kandang niku dadak digolekke pakan. Begitu diculke dheke mangan suket niku dan suket niku pun begitu kemudian dipakan nggih, dia pun juga harus mencari mana yang tumbuh gitu. Bukan kemudian dheke nyawang tok sukete terus sukete bedul dhewe ngoten lho. Nah, hal-hal seperti ini harus kita pahami bahwasanya ini sebagai makhluk dia pun membutuhkan makhluk yang lain. Ini menunjukkan nggak mungkin ada keberkahan pada benda-benda seperti itu. Sematan ugi keris-keris dan gaman-gaman gitu kan. Maka aneh ketika orang kemudian dikaruniai akal sehingga disebut fi ahsani taqwim, tapi kemudian
dia menyimpan benda-benda yang kemudian dia menganggap akan mendatangkan kebaikan pada hidupnya. Enggak mungkin. Kalaupun iya, itu usaha syaitan untuk memenuhi janjinya ben dhek seneng. Jadi nek kemudian dhek terlindungi, ya berarti orang-orang yang mau bikin rusuh dikon ngalih karo setan. Padha wae koncone. Makanya kalau preman disuruh pergi sama preman ya itu mungkin itu. Makanya kalau setan disuruh oleh setan untuk pergi ya wajar. Maka hal-hal seperti ini yang kemudian kadang enggak difahami oleh pelaku kesyirikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang beriman harus kemudian menomorsatukan perintah Allah daripada yang lainnya. Harus kemudian mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala dari yang lainnya. Artinya kalau kemudian kita sudah diseru untuk adzan contohnya, untuk sholat dengan adzan, maka ya apa yang sedang kita kerjakan, nah kita istirahatkan dulu. Itu kalau cinta kita masih ada. Nek blong ya adzan atau enggak adzan ya ora gagas. Nah, syukur-syukur cinta kita itu besar. Nek besar berarti kita ngerti, oh adzannya jam 12. Berarti 15 menit atau setengah jam sebelum adzan kita sudah siap-siap. Termasuk Jumatan nih kalau. Sampai Jumatan itu ngapunten ten salah satu masjid niku sampai kula pun siap ngoten. Sing enten iki mung napa muadzine tok. Jadi katiku ditekoki niki wedale anu jam pinten ta. Lah niki ketinggalan pun mlebet niku sakniki 11.21 apa 11.23 niku. Padahal niku pas dek tekok niku pun 11.35. Terus pripun? Ya nek kula wayahe mlebu ya mlebu anu jenengan adzan kula khotbah wong teko. Artinya orang di situ memang bakal datang untuk Jumatan nek pun krungu adzan. Padahal ketika konteksnya Jumatan, adzan itu justru pertanda kalau malaikat yang nyatet itu pun nutup bukune gitu loh. Mereka kemudian yang nunggu di pintu-pintu itu sudah nutup bukune dan masuk untuk jumeneng mendengarkan, bukan malah dinteni adzane. Makanya panjenengan yang ngerti keutamaannya hari Jumat itu kalau bisa itu nggih jam 11 seprapat niku pun ten masjid, cari sop yang paling depan karena dijanjikan pahala setara kurban unta gitu kan. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pembahasan tentang kecintaan ini kita harus introspeksi gitu. Sedalam apa cinta kita kepada Tuhan kita gitu loh. Dan Rasulnya tentunya. Nah kemudian kecintaan yang kedua yaitu mahabbah mustarokah. Kecintaan yang diikutkan gitu. Nah ini bisa dibagi beberapa. Yang intinya ini adalah kecintaan yang diperbolehkan. Seperti cinta anak kepada ibunya atau bapaknya. Atau cinta orang tua kepada anaknya itu boleh. Cinta suami pada istrinya, istri kepada suaminya boleh. Selama masih dalam konteks kewajaran. Tapi kalau sudah enggak wajar, sampai kemudian ngapunten istrinya beda agama atau suaminya beda agama, kemudian pasangannya yang beda agama ngomong nek kowe tresna karo aku ya ayo pindah gitu. Nah, maka kemudian dia mengiyakan, maka itu tentu sebuah kesalahan. Tapi kalau sekedar tadi itu cinta supaya kemudian dia enggak marah atau kemudian dia minta apa kita belikan, itu masih dalam konteks wajar. Termasuk takut. Ketika kemudian kita punya rasa takut kepada selain Allah melebihi takut kepada Allah itu salah. Tapi ada juga takut yang masih dalam bentuk wajar dan itu boleh. Misal kayak kita ngelihat binatang buas terus kita takut dicopot itu wajar gitu kan. Nah tapi kalau kemudian kita takut pada sesuatu yang nggak ada, nah ini yang perlu kemudian kita introspeksi akidah kita. Misal contoh apa? Wedi kalih pocongan itu kan nggak ada. Kemudian wedi kalih gendruwo niku nggih mboten enten gitu. Wedi kalih napa kuntilanak niku nggih mboten enten gitu kan. Maka hal-hal seperti ini harus kita introspeksi. Maka ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar ini harus kita tinggalkan. Itu nanti bagian dari khurafat, tahayul dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya apa? Nabi SAW mengatakan tentang bolehnya mahabbah mustarokah, yaitu la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kamu sekalian gak akan masuk surga sampai kalian semua beriman. Artinya surga itu hanya bisa dimasuki orang yang beriman, orang yang Islam. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan imanmu gak sempurna kalau kamu belum bisa berkasih sayang sesama orang beriman. Makanya nanti setelah tadi dari kubur, mahsyar, kemudian hisab, kemudian mizan, syafaat, telaga. Nah, kemudian sirat. Di sirat ini kalau lolos, yang nggak lolos di situ orang kafir, orang musyrik, orang munafik, dan orang fajir. Orang fajir itu pelaku dosa-dosa besar. Yang tadi nggak beres di hisab ini nanti nyemplung di situ.
Nah, 3 yang pertama itu kekal di neraka. Nah, yang terakhir ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau punya iman yang tidak dicampuri dengan kesyirikan, dan dia berpotensi menjadi orang yang terakhir masuk surga. Diberikan kenikmatan 10 kali raja dunia ditambah 2 orang bidadari. Dan apa yang diminta dikasih, apa yang dibayangkan diberi. Nah, barniku dia kemudian manusia kemudian ya termasuk kita melewati kontoroh. Nah, di kontoroh itulah segala macam penyakit hati, iri, dengki, rei itu dihilangkan, dibersihkan. Kayak besi yang karatan itu digosok, diamplas sampai resik. Dan para ulama mayoritas sepakat kalau orang yang sudah keluar dari sirot, lewat dari sirot dan masuk kontoroh itu nggak akan balik ke neraka. Jadi lanjut gitu. Nah, setelahnya nanti kemudian ada di depan pintu surga. Pintu surga ada 8. Nah, orang-orang yang lolos dari situ dikatakan Nabi SAW adalah hanya orang yang beriman, yang tidak dicampuri dengan kesyirikan. Nah, iman ya berarti bukan kafir. Kemudian tidak dicampuri dengan kesyirikan dan tidak dicampuri dengan kemunafikan. Karena orang munafik dibahasakan munafik niku ya Islam ning dia benci sama Islam. Islam ning anyel karo wong Islam. Islam ning dia nggak suka dengan syariat Islam gitu kan. Nah, dan kemudian dia sudah beres soal kedoliman yang pernah diperbuat. Dia sudah tidak punya utang-utang yang harus diselesaikan. Dia sudah tidak punya dosa-dosa besar yang harus dibilas, disucikan. Maka dia baru kemudian masuk surga. Nah, surga niku pintunya enten 8, suruh milih sesuai dengan amalnya masing-masing. Orang yang ahli sholat lewat pintu sholat, orang yang ahli puasa lewat pintu puasa, orang yang ahli jihad lewat pintu jihad, ada orang yang kemudian ahli sodakoh lewat pintu sodakoh, ada orang yang kemudian suka menahan marah maka lewat pintu kadhiminal ghaidha wa afina anin nas. Kemudian ada orang yang kemudian bersabar, dalam hidup dicoba berkali-kali dia ahli sabar lewat pintu sabar. Ada orang yang kemudian dicoba dia selalu ikhlas menerimanya, maka dia masuk lewat pintu ridho. Nah, pintu-pintu ini khusus buat mereka yang ahli amal-amal itu, tapi ada orang-orang yang bisa dipanggil dari semua pintu, yaitu orang yang kemudian berwudu dengan sempurna, kemudian berjalan ke masjid, ting bar wudu dia berdoa, napa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kalau laki-laki. Perempuan nggih saged. Nah, khusus untuk perempuan Nabi mengatakan perempuan itu idza sholat khamsaha, kalau sholat 5 waktu, wa shomat sahroha dan puasa di bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha dan manut pada suaminya, dan kemudian wa hasonat farjaha menjaga kehormatannya, maka semua pintu itu disuruh milih sendiri. Jadi bukan pintunya yang manggil, tapi orangnya suruh milih sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, surga itu hanya bisa dimasuki oleh orang yang beriman, dan kemudian iman kita nggak sempurna kalau saling mencintai. Nah, tadi dalam definisi itu cinta itu akan terlihat dalam perbuatan, maka termasuk perbuatan atau bentuk cinta seorang muslim kepada muslim yang lain adalah suka membantu, suka menolong, termasuk ketika saudara kita mendapatkan kebaikan kita juga melu senang. Artinya kalau kemudian ada saudara kita, tetangga kita muslim mendapatkan kebaikan kok kita gelisah, kita susah, kita marah, maka kita harus introspeksi. Cinta kita berarti nggak benar. Artinya kita sebagai muslim mencintai muslim yang lain itu boleh, tapi kemudian kok ada iri dengki, maka itu kurang tepat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Utsaimin membagi cinta dalam 2 kategori. Yang pertama mahabbatu ibadah, yaitu cinta ibadah. Wahya alladzi tujibu at-tadzallula wa ta'dim, yaitu jenis cinta yang mewajibkan tunduk dan pengagungan. Jadi orang yang disebut muslim itu adalah orang yang menundukkan diri pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Gampangnya nek putri kan kudungan ya kudungan. Oh punya duit kan mangkat kaji nggih mangkat. Kemudian wayah Ramadan suruh puasa nggih puasa. Waktu sholat suruh sholat nggih sholat. Maka ada ketundukan dan kemudian ada pengagungan. Maka dalam menjalankan syariat-syariat tadi ada kebanggaan, ada kegembiraan, ada sukacita itu. Jadi bukan terpaksa. Nah, ini kalau orang bisa menghadirkan rasa ini, maka dia dalam posisi cinta yang baik, posisi hati yang mencintai Tuhannya dengan baik. Nah, kemudian beliau melanjutkan
wa ayyakuma biqalbil insan min ijlalil mahbub wa ta'dimihi ma yaqtadi ayyam tasila amrohu wa yastaniba nahyahu. Sehingga dalam hati seorang yang penuh cinta ibadah tadi akan tumbuh penghormatan dan pengagungan terhadap yang dicintainya, yaitu Rabb-nya, yang menuntut kepatuhan atas semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Jadi ketika dia kemudian ngerti minuman keras itu haram, dia menjauhi dengan senang hati, bukan kemudian kepepet, bukan kemudian yo tak doi ning aku yo nek malam minggu ngicipi sithik, mboten. Jadi benar-benar ditinggalkan gitu. Dan dia enggak merasa gelisah dengan enggak mabuk itu. Termasuk ketika dia dulu misal ngapunten seneng sama daging anjing gitu kan, maka begitu dia tahu kalau itu haram, dia tinggalkan. Dan justru kalau ada orang yang mengingatkan itu, dia sedih, kok dadak mbok elingke nek aku mbiyen seneng mangan kuwi gitu. Karena nanti ada piyai niku ora tau salat, senengane mangan niku, terus ngomong kali koncone cita kalih kula. Kancaku ngomong ngene iki lho Mas, pripun ya? Aku saiki wis salat tok, Bro. Ning nek wak kirek aku ora iso ninggal iki. Soale aku nek ra mangan kae iki awakku lemes ngono. Tanjange ngoten. Nah, itu kan persepsi. Ketika orang mengatakan seperti itu, Allah mengatakan ana idadoni abdi bi, aku ki kayak prasangka hambaku lah. Hambane prasangka ini enggak makan itu nanti lemes ya jadi lemes gitu kan. Untung prasangkane lemes, kemudian prasangkane aku nek mangan kuwi kok edan ya edan tenan gitu kan. Maka jangan punya persepsi yang buruk atas kehidupan, karena nanti ketika itu kemudian terjadi seolah-olah itu menjadi pembenaran, padahal buatan yang terbenar ya syariat gitu. Ketika orang kemudian enggak mabuk kok kemudian dia sakit, hakikatnya itu bukan salahnya enggak mabuk, tapi karena mungkin di situ ada usaha tubuh untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang dulu pernah dimasukkan bertahun-tahun itu, sehingga kemudian muncul rasa sakit, muncul rasa enggak enak dari badannya. Nah, hal-hal seperti ini yang enggak banyak orang paham, kemudian akhirnya malas tobat. Wah, aku bar orang ngombe cium meneh kok sirahku ngeluh terus ya anggere jam 12 bengi. Nah, aku tak ngombene jam 12 wae gitu. Nah, ini rumus-rumus yang keliru gitu. Jadi ketika kita kemudian mencintai Allah dan situ ada ketemu larangan, kita tinggalkan, wes enggak usah kusak-kusik gitu. Termasuk urusan riba nggih ngoten. Ketika kita tahu riba itu diancam sedemikian rupa sampai kemudian 1 dirhamnya aja kalau kita tahu itu barang riba yang cuma setara dengan duit 45 sampai 50 ribu, itu dosanya lebih gede daripada berzina 33 kali, ya kita tinggalkan. Enggak kemudian mencari celah boleh ustadz yang mau mengatakan itu enggak apa-apa gitu kan. Nah, ini akhirnya yo ketemu wong ustadz ngoten niku sok nggih enten gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dereng ngaten nggih? Dereng. Pinten? 5 menit. Wa hadhihi khassah billah. Dan cinta semacam ini total seperti ini khusus buat Allah. Faman ahabba ma'allahi ghairahu, siapa yang kemudian membersamai cinta kepada Allah dengan yang lain, dengan model cinta seperti ini, dia siap mati demi orang itu, dia all out mencintai orang itu, maka fahuwa musyrikun syirkan akbar. Maka orang ini pelaku kesyirikan dan syiriknya langsung syirik besar. Jadi ketika kemudian nanti dalam bab yang lalu tentang syirik ketaatan, ketika kemudian pendetanya mengatakan iki haram menurutmu, ning menurutku halal, nggih manut kula. Maka itu kemudian dia menyekutukan Allah dengan manusia yang disebut dengan pembesar agama, yaitu pendeta itu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kemudian ketika dikatakan oleh Allah haram, kemudian mereka halalkan, kemudian mereka kemudian mengikuti. Nah, ini kesyirikan dalam kecintaan juga sekaligus ketaatan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cinta model kedua kata beliau yaitu mahabbatun laisat bi ibadah, yaitu cinta yang tidak terangkum dalam ibadah, fi dzatiha, dalam zatnya, dalam hakikatnya. Wa hadhihi anwaun, dan macamnya ada 4. Yang pertama al mahabbatu lillah wa fillah, yaitu cinta karena Allah dan di jalan Allah. Wa dzalika bi ayyakunal jalibu laha mahabbatullah. Hal ini berarti penyebab cinta tersebut adalah kecintaan kepada Allah. Nah, ini harus kemudian dibangun dalam konteks keluarga. Kalau kita kemudian melihat pasangan kita, ya makin hari makin tua. Kalau kita ngomongkan cantik, ya makin hari makin berkurang. Tapi kalau kemudian seiring bertambahnya usia, kok kemudian dia menemani kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nah harusnya orang beriman itu ini mencintai keluarganya, pasangannya karena Allah dan di jalan Allah. Sebaliknya ketika dulu pas dicintai awal itu kok
sholat. Tapi kok kemudian karena keseringan nonton drakor terus akhirnya ora tau sholat gitu kan. Dielekke ya wegah. Gitu. Akhirnya cinta kita luntur, ya itu juga bener gitu. Tapi jangan kemudian dibalik-balik gitu. Berarti iki aku iso golek sebab gitu untuk kemudian tukar tambah iki mboten ngoten gitu kan. Artinya kalau kita sebagai pasangan, kita sebagai kepala keluarga, kita juga harus kemudian memperbaiki keadaan mereka dulu gitu. Kita harus luruskan. Makanya Nabi SAW mengatakan istausu binisa'i khairan. Tak elekke kowe kabeh tentang wong wedok dan elekanku iki ngomong sing api-api. Ingatkan yang baik-baik. Karena mereka itu khuliqa min dila, tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Nek mbok jarke tambah bengkok. Nek pengen mbok jejeke langsung cekel gitu kan. Maka sabarlah gitu. Artinya emang ada usaha untuk kemudian memperbaiki, ning juga nggak bisa instan kalau dalam konteksnya rumah tangga. Maka itu perlu kebersamaan. Makanya panjenengan yang saged jumeneng mriki terus beto garwane, niku alhamdulillah gitu. Jadi boten dadak baleni ten omah gitu, jadi langsung krungu ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan di sini kaunu syai' mahbuban lillahi ta'ala min ashkhas. Maka seperti mencintai hal-hal yang dicintai Allah. Berupa siapa? Para nabi. Jadi kita mencintai para nabi karena Allah mencintai para nabi. Kita membenci Fir'aun karena Allah membenci Fir'aun. Maka ini yang disebut dengan al-wala wal bara. Kemudian warusul dan para rasul. Kita mencintai para rasul karena Allah mencintai para rasul. Wasiddiqin dan orang-orang siddiqin karena Allah juga mencintai mereka. Wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid. Wassolihin juga demikian. Kemudian bisa juga mencintai pada amal, mencintai pada amal yang dicintai oleh Allah. Jadi mahabbah lillah wa fillah gitu kan, yaitu as-shalah, cinta pada salat, seneng salat. Kemudian was-zakah, seneng sama zakat. Jadi kalau emang sudah mencapai nisab, ya jangan kemudian dimanipulasi angkanya. Ada yang kemudian sapinya atau kambingnya udah nyampe nisab, wah ini kok metu zakate tak dol sik sadurunge ketemu haule. Nah, ini juga keliru. Wa amalil khair dan amal-amal yang baik au ghairiha atau yang selainnya wa hada nau'u at-tabi'u lil qismil awal alladhi huwa mahabbatullah. Maka ini adalah jenis cinta pertama yang diperbolehkan, yaitu cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kita lanjutkan pada macam-macam yang berikutnya dan seterusnya karena masih banyak. Maka ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahu minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.